Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa. Pagi. Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah ya, semuanya senang, tidak ada yang susah, tidak ada yang merasa paling susah di dunia. Ya. Nah, kabarnya bagaimana? Baik. Baik, tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang nyeri-nyeri, demam-demam? Tidak. Karena sekarang khususnya di kecamatan kita sedang terjadi wabah penyakit demam ya. Jadi saya harapkan semua siswa tetap menjaga kesehatannya agar tetap sehat untuk belajar ke depannya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita tolong mereka bimbing temannya berdoa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dalam hati. Saya. Sebelum mulai, Pak Guru ingin cek kehadirannya. Kelas Eja, gimana? Ada temannya tidak hadir? Ada semua Pak Guru. Bagus, semuanya hadir. Saya rasa karena kalian siswa rajin, semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Ya, untuk Nadia, kita tolong dipandu temannya. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, semuanya berdiri. Semangat ya. Oke Nadia, silakan bisa dimulai. 1, 2, 3, mulai. Selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar ya materi yang Bapak Guru ajarkan minggu lalu mengenai norma dan keadilan. Oke. Pada pagi hari ini kita lanjutkan materinya mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nah, jadi saya harapkan seluruh siswa ya bersemangat untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Ya, kenapa harus bersemangat dan apa pentingnya kita belajar? Kita akan tahu bagaimana sih landasan negara atau konstitusi kita atau undang-undang dasar kita terbentuk. Selanjutnya, Pak Guru akan memperlihatkan kalian tentang kompetensi dasar. Ya, minta tolong Septina dibacakan kompetensi dasarnya 3.3. Jadi ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu yang seperti yang dibacakan oleh temannya 3.3.1 menjelaskan pengertian konstitusi. Kemudian 3.3.2 menganalisis proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Ya. Setelah itu ya, kemudian Pak Guru berharap dari 2 indikator tersebut kalian memiliki tujuan pembelajaran. Kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak. Dan untuk penilaian Pak Guru akan menilai secara kelompok ya. Karena nanti kalian akan mengerjakan sebuah laporan. Kemudian juga nanti ada penilaian secara individu ya. Selanjutnya, ruang lingkup apa yang akan kita pelajari cukup ruang lingkupnya mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masih berbicara tentang perumusan, belum berbicara mengenai pengesahan. Oke ya, masih perumusan belum pengesahan. Baik, perhatikan seluruh siswa, kita masuk ke pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Pak Guru akan bagi mulai dari kelompok
masing-masing. Sudah ya? Jadi kalau sudah tentukan kelompoknya, silakan tentukan sama ketua kelompoknya. Kalau sudah ditentukan, perlu kasih waktu 2 menit untuk menentukan ketua kelompok. Kita perhatikan dulu ke LCD proyektornya. Kita mulai dari gambar seorang Naruto. Beliau adalah Insinyur Soekarno, salah satu pahlawan nasional. Beliau juga presiden pertama Indonesia. Silakan kita lihat sekarang. Inilah dia suasana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, kalau zaman dulu orang pakai kain, pakai belangkon, pakai jas, semua ya. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa. Nah, pokoknya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pada saat rapat anggota MPR DPR pakai jas semua, ya. Tinggal bawa gadget yang lebih canggih. Oke. Sebelum kita masuk ke perumusan Undang-Undang Dasar Negara, jadi ada namanya konstitusi. Konstitusi itu bukan Indonesia saja yang punya, ya. Konstitusi semua negara punya. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris kan constitution, bahasa Belanda konstitusi, kemudian bahasa Latinnya constitutio, ya. Yang semuanya berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Ya. Selanjutnya ada BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya Badan Penyelidik Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya. Selanjutnya untuk ketua kelompok sudah maju, bagi ingin memberikan LKPD. Maju, kelompok 1. Baik, kalau sudah dibaca, ya, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Jadi udah jelas ya kerjanya. Kelompok 1 ada soalnya, kelompok 2 ada soalnya, kelompok 3 ada soalnya. Baik, Pak Guru kasih waktu berapa ya? 15 menit untuk mencari data ya dari berbagai literatur. Ya. Silakan masing-masing orang mencari. Dan sudah ada di LKPD di belakang itu. Ini kan? Jangan malas membaca literatur dan jangan malas menulis data yang didapatkan. Sekali lagi jangan malu bertanya. Kalau ada kesulitan silakan tanya Pak Guru. Ya. Saya rasa baik, karena semuanya sudah jadi kita langsung melakukan presentasi. Silakan kita mulai dari kelompok 1 maju ke depan, di depan berdiri, kemudian presentasikan hasil kesimpulannya. Orang menarik kemudian membahas pada metode Nomor 1, lembaga yang bertugas untuk membahas rancangan
Pemerintahan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan, Pembelaan Negara, serta Pendidikan dan Pengajaran. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini berhasil membuat laporan dengan permasalahan yang ada di LKPD, ya. Jadi semuanya Pak Guru anggap sudah hebat semua. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan. Baik, kita awali dari konstitusi. Jadi kesimpulannya, ya. Pertama, setiap negara memiliki konstitusi. Ya, jadi ini kesimpulan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, setiap negara memiliki konstitusi. Kemudian Indonesia memiliki konstitusi dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Jadi untuk semua siswa yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang cakep-cakep dan cantik, dalam diskusi, Pak Guru harapkan semuanya bekerja dengan kompak. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan masuk ke pengesahan UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk seluruh siswa, ini ada pertanyaan, ya. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Menyenangkan, asik, atau bagaimana? Ya, seru dan menyenangkan. Jangan ragu langsung jawab. Happy. Ya. Untuk berdoa. Doa dengan dalam kepercayaan masing-masing juga dalam hati. Untuk proses pembelajarannya saya rasa sudah cukup bagus untuk penguasaan kelas maupun materi yang disampaikan. Namun ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Untuk RPP di tujuan pembelajarannya, saya rasa di tujuan pembelajaran itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak tujuan pembelajaran. Jadi untuk kedepannya mungkin dipilih beberapa saja di setiap pertemuan itu, mungkin jangan terlalu banyak tujuan pembelajarannya sehingga nanti tidak akan memakan waktu saat KBM. Nah, untuk satu lagi, untuk selingan ketika siswa merasa ngantuk saat pembelajaran mungkin bisa diselipkan ice breaking atau yang lain.